Oke, selamat sore teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini saya akan membagikan sebuah renungan penguat hati kita bahwa betapa besar pengorbanan Tuhan bagi kita sebagai orang yang berdosa. Nah, tema pada sore hari ini teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah pengorbanan Kristus bagi kita yang berdosa. Nah, boleh kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saya langsung saja. Mengenai penebusan Yesus di kayu salib, yang baru saja kita baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18, dengan penuh kemenangan menyatakan bahwa tidak seperti pengorbanan yang ditentukan dalam imamat. Pengorbanan Tuhan kita tidak hanya diperlukan, tetapi sepenuhnya cukup untuk penebusan dosa-dosa kita, mendamaikan kita dengan Allah. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat menyatakan bahwa pengorbanan lembu jantan dan kambing dalam perjanjian lama hanya merupakan bayangan dalam hal-hal yang baik yang akan datang, tidak pernah menjadikannya sempurna dan tidak mampu menghapus dosa kita sebagai orang yang berdosa. Pengorbanan ini tidak efektif karena tidak memenuhi syarat yang diperlukan untuk mengatasi masalah atau dosa kita sebagai orang yang berdosa. Tidak mampu mengatasi dosa. Dan lebih jauhnya lagi, hal-hal tersebut tidak cukup dan diulangi setiap tahun untuk mengingatkan orang-orang bahwa mereka masih merupakan orang-orang yang berdosa yang terasing dari Tuhan. Ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh menarik perhatian kita pada Mazmur 40 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, yang di dalamnya kita diberitahu bahwa rencana Allah bahwa pengorbanan hewan harus mengarah pada pengorbanan tertinggi. Yesus yang datang dalam wujud manusia dan mati di kayu salib menggantikan kita menjadi korban utama, itu yang seharusnya kita yang dihukum karena dosa-dosa yang telah kita perbuat. Tetapi melalui pengorbanan Tuhan yang satu kali dan untuk selama-lamanya, janji pengampunan dosa dan hubungan yang diperbaharui dengan Bapa dijamin. Itulah janji Allah mengenai perjanjian baru yang tertulis dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang dibuat atau yang tertulis di dalam Yeremia pasal yang ke-31 dan diulangi lagi dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Janji itu digenapi dalam kematian Yesus Kristus. Korban penebusannya diperlukan untuk mencukupi sepenuhnya atau pengorbanan yang mujarab dalam penembusan dosa-dosa kita. Nah, sebuah pertanyaan yang harus renungi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mengapa setelah beriman kepada Kristus kita mau menganut agama menurut pengorbanan yang tidak pernah mampu atau pengorbanan yang tidak mujarab? Mengapa setelah kita menikmati karunia Tuhan, kita mengabaikan kasih karunia yang berusaha mendapatkan perkenanan Tuhan yang tidak pernah dicapai? Itulah yang ditanyakan oleh penulis Ibrani atau penulis dalam surat Ibrani, itu yang ditanyakan. Nah, jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita sudah belajar tentang bagaimana pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kita sebagai orang-orang yang berdosa. Dia rela mati bagi kita, dia rela menanggung semua dosa-dosa kita. Nah, namun itulah yang kita lakukan ketika kita berpikir bahwa Tuhan tidak akan menerima kita kecuali kita berusaha lebih keras, berperilaku lebih baik, atau melakukan perbuatan baik untuk memperbaiki kesalahan kita. Kita harus ingat bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja untuk diselamatkannya akan diampuni dosanya dan dibawa ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Apalagi yang telah dicapai oleh Yesus Kristus tidak perlu diulangi lagi, karena hal itu perlu, cukup, dan mampu memecahkan masalah dosa kita dan keterasingan kita dari Allah. Semoga renungan ini dapat menambah wawasan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak kita terus belajar. Saya masih banyak kekurangan dalam hal memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi mari kita berusaha supaya kita lebih dan lebih lagi untuk mengenal Tuhan secara pribadi, bahwa Kristus adalah penyelamat kita. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan teman-teman semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.